Hai, apakah kamu pernah dengar tentang spesialis nyeri? Atau baru mendengar kali ini? Kalau gitu, kamu milih channel yang tepat. Lalu apa sebenarnya spesialis nyeri itu? Dan bagaimana tugas spesialis nyeri itu? Tonton sampai habis, oke? Halo, saya Ahmad Mutakin Alim, seorang dokter anestesi dan ahli intervensi nyeri. Meskipun tidak ada nomenklatur resmi spesialis nyeri di Indonesia, namun di dunia internasional atau kedokteran internasional dikenal ada istilah pain physician. Biasanya ini sebagai bentuk pengakuan terhadap dokter-dokter yang mempunyai kompetensi. Kompetensi dapat melalui ujian internasional sehingga mendapatkan pengakuan sebagai ahli intervensi nyeri misalnya, atau pain physician, dokter nyeri. Misalnya saya ngambil ujian fellowship untuk interventional pain physician, itu jadi nanti mendapat pengakuan internasional sebagai pain physician. Jadi tidak sebagai spesialis nyeri, tapi sebagai fellow pain physician internasional, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita menyebut tanda kutip spesialis nyeri, itu posisinya adalah setelah belajar menjadi spesialis, dia pada subspesialistik. Memang tidak ada subspesialis nyeri, itu adanya adalah konsultan manajemen nyeri, konsultan atau fellowship intervensi nyeri, dan lain-lain. Jadi itu kelasnya adalah subspesialistik. Jadi dokter spesialis yang mengambil pendalaman mengenai penanganan nyeri. Lalu bagaimana tugas spesialis nyeri? Secara umum semua dokter akan menangani nyeri pasien, pasti. Tinggal seberapa kompetensi dokter tergantung pada spesialistiknya dan kemampuan subspesialistiknya. Kalau dokter yang ahli penanganan nyeri melalui operasi, misalnya dokter bedah saraf, dokter ortopedi, itu akan menangani menggunakan teknik operasi. Kalau dokter intervensi nyeri, dia akan menggunakan teknik minimal invasif, yaitu teknik tanpa operasi untuk menangani di sumber nyerinya, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan spesialistik background-nya masing-masing. Namun ada sharing kompetensi di antara subspesialistik itu, misalnya dalam penanganan intervensi nyeri. Dokter spesialis dari ortopedi, dari saraf, ada dokter anestesi seperti saya misalnya, itu melakukan dengan teknik yang serupa atau sama, menggunakan teknik intervensi nyeri, injeksi di titik di mana sumber nyeri itu bersumber, ya. Demikian. Setiap dokter itu harus mempelajari banyak hal, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian berbagai penyakit yang bermacam-macam. Kemudian ada penjurusan spesialisasi, dokter spesialis saraf menangani saraf, dokter anestesi menangani nyeri, menangani penanganan anestesi praoperasi, menangani pasien di ICU. Dokter penyakit dalam punya tugas sendiri, punya kompetensi sendiri. Dirasa ada kebutuhan yang lebih di masyarakat mengenai penanganan nyeri yang tingkat lanjut, misalnya pasien nyeri jangka panjang,
pasien nyeri hebat, itu memang ada kekhususan dalam penanganannya, sehingga lahirlah dari spesialis menjadi subspesialistik atau fellowship untuk penanganan nyeri yang mempelajari teknik-teknik dan metode yang lebih khusus untuk mendapatkan penanganan nyeri yang lebih optimal. Nyeri ada yang timbul dalam waktu singkat tetapi hebat. Itu yang kita sebutnya nyeri akut. Nah, nyeri yang sangat hebat sampai scoringnya tinggi ya, itu bisa membutuhkan terapi-terapi yang spesifik, menggunakan obat-obat yang spesifik dengan risiko juga yang cukup tinggi, misalnya penggunaan opioid, misalnya morfin, fentanyl, dan lain-lain. Nah, ada dokter-dokter yang memang mempelajari khusus obat-obat tersebut, sehingga menggunakannya dengan lebih ahli, lebih pas, meminimalisir efek samping, dan seterusnya. Kemudian ada penyakit atau nyeri yang jangka panjang dan memerlukan penanganan yang khusus. Apa penanganan khusus itu? Penanganan yang langsung pada sumber nyerinya. Jadi tidak cukup lagi hanya minum obat anti nyeri, tapi sudah harus menangani di sumber nyerinya. Misalnya pada tulang belakang, pada sendi tertentu atau saraf tertentu yang itu sangat kecil, spesifik, tempatnya agak dalam di dalam tubuh sana. Nah, sumber nyeri inilah yang kemudian ditangani oleh dokter, mempelajari teknik khusus dengan teknik intervensi nyeri. Intervensi nyeri adalah tindakan melakukan penanganan langsung pada sumber nyerinya menggunakan modalitas atau obat-obatan, cara, alat, dan berbagai macam modalitas ya, tadi saya bilang, langsung menuju sumber nyerinya. Misalnya langsung memasukkan obat ke titik itu, langsung mengendalikan saraf yang bekerja pada nyeri itu, langsung memberikan obat untuk meregenerasi daerah yang rusak, atau menggunakan terapi radiofrekuensi di titik yang bermasalah. Nah, itu yang dikerjakan dengan metode intervensi nyeri. Nah, dokter-dokter yang belajar teknik-teknik ini kita bisa sebut sebagai ahli intervensi nyeri. Siapa yang bisa mengambil atau menjadi dokter ahli intervensi nyeri? Sekarang ini banyak dokter dari berbagai spesialistik yang mengambil intervensi nyeri atau sekolah intervensi nyeri. Misalnya saya dari backgroundnya anestesi. Ya memang anestesi itu sehari-hari mengerjakan nyeri berat, nyeri hebat, penanganan operasi biar tidak nyeri. Jadi memang sehari-hari mengurusi nyeri. Kemudian saya ngambil sekolah lagi teknik-teknik intervensi nyeri. Jadi bisa melakukan tindakan dari, bisa dikatakanlah ujung kepala sampai ujung kaki, kita bisa melakukan itu dengan alat yang tepat dan yang lebih akurat. Kalau minum obat itu seperti menembak dengan basoka atau rodal, intervensi nyeri itu ahli intervensi nyeri itu seperti sniper yang menembak dengan satu tembakan, tidak harus menghancurkan atau menyerang seluruhnya, tapi langsung di titik di mana sumber nyeri itu berasal. Itulah ahli intervensi nyeri. Oke, itu tadi penjelasan terkait spesialis nyeri. Kalau kamu suka dengan konten ini, kamu bisa like, dan kalau kamu nggak mau ketinggalan konten-konten selanjutnya, kamu bisa subscribe. Tapi ya nggak harus juga. Yang penting kita bisa ketemu lagi di waktu dan gelombang yang sama di channel ini. Dadah.